pagi. Hari ini kita jumpa lagi dalam renungan bersama saya. Judul renungan saya hari ini adalah beriman, imannya tanda tanya. Manusia biasanya ketika dihadapkan dengan kenyataan pahit, dibawa masuk dalam kekelaman oleh seizin Tuhan ya. Dia tidak akan bisa beriman sampai dia melihat atau menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi ketika orang tersebut dalam masa kekelamannya, lalu kita sebagai saudara rohaninya, kita memberi nasihat sebagaimana seperti firman Tuhan memberitahukan. Bahwa kita saudara rekan sekerjanya harus memberi nasihat. Dan orang-orang dan doa-doa untuk orang tersebut. Tetapi orang tersebut tidak mau bergeming dengan pendiriannya dia. Sampai malah orang itu akan bertanya balik, kalau cuma doa mah gue bisa, solusinya apa? Yang lu bisa kasih solusinya ke gue tuh apa? Gitu kan, jalan keluarnya apa? Contoh kasus, misalnya ada satu orang mungkin dia kelilit dengan pinjol ya, pinjaman online. Terus dia karena kelilit pinjol itu dia kan susah dengan hal yang lain, jadi pinjam sana sini, gali lubang sana sini. Mending kalau gali lubang tutup lubang, ini gali satu kebuka yang lain, gali lagi nggak bisa untuk nutup lubang yang lain. Tapi kita kasih sebagai rekan sekerja, kita memberitahu, ya kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, kita minta ampun dulu sama Tuhan. Kenapa kita lakukan pinjol itu gitu kan? Apakah kita pinjol untuk kesenangan kita atau memang kita kepepet pinjol karena ada keluarga kita yang sakit gitu kan? Makanya kita jadi pinjol daripada kita pinjam sama orang lain nanti jadi omongan gitu kan. Tapi kalau kita pinjol karena untuk kesenangan kita sendiri, buat keinginan kita sendiri, ya itu susah, ya kan? Yang biasanya kalau kita udah ngomong kayak gitu, kalau orang udah kelilit utang, biasanya kita kalau udah kasih nasihat, dia tuh nggak bakal mau denger, ya kan? Dia pasti bilang, ya solusinya apa? Kalau cuma berdoa mah gue juga tahu, ya kan? Sekarang gue buat bayar pinjolnya ini gimana gitu. Ibarat katanya tuh dia kalau bisa ngomongin, lu kasih lah gue duit nih. Gue misalnya gue ngutang 100 atau 200 juta. Lu kasih lah gue, solusinya tuh duit supaya gue tuh gak kelilit utang gitu. Tapi kalau kita mau melakukan seperti itu, yang bodoh adalah siapa? Kita. Kalau memang kita bisa bantu ya untuk sehari-harinya dia, misalnya buat makannya dia, kita kirimin makanan buat dia gitu kan. Kita bantu misalnya kita nggak bisa bantu bayarin utang dia. Karena apa? Dia kan menganggap enteng, wah gue tinggal bikin ngutang lagi aja, kan udah ditutup sama dia. Gue besok ngutang lagi, nggak akan pernah kelar. Tapi kalau kita memberikan iman supaya dia bertahan dalam pencobaan ini, itu alangkah lebih baik. Supaya dia bisa melihat bahwa, oh iya, sampai ketika Tuhan bukain jalan itu, dia akan berkata, iya ya, ada jalan keluar ya untuk masalah aku. Bagaimana kita bisa membantu, tapi tidak hanya memberikan solusi, ya solusinya yang tadi saya bilang, ya kita misalnya bantu dia sehari-harinya untuk makannya dia, atau kita kalau dia udah namanya udah kelilit utang ya kan, buat sehari-hari makannya udah pasti nggak ada. Ini juga terjadi sama orang kantor saya, uang kantor dipakai uang proyek ya kan, kalau biasa kan kita orang proyek tuh mereka ambil kasbon dulu gitu kan, kasbon proyek diambil. Kita selalu nyariin bonnya mana, karena kan ketika dia kasbon, dia harus ada bon untuk ditukar ke kita, ya kan gitu. Jadi kasbon misalnya 100 juta, ya dia harus kembaliin kita misalnya 80 juta, nanti kita potong kasbon berikutnya gitu kan. Tapi orang ini nggak mau balik-balikin lagi. Saya udah mulai curiga gitu kan, kenapa? Kok sampai kayaknya ini orang yang biasanya paling rapi tiba-tiba sekarang ngejelimet sendiri gitu loh. Ketika sakit saya mesti mintain bon-bon itu ke dia. Terus akhirnya dapat omongan, oh dia kelilit utang, dia pinjol. Kita nggak tahu karena pinjolnya apakah dia judi online atau memang dia pinjam online itu karena apa, kita nggak ada yang tahu. Bisa nggak kita bantu? Ya udah, kalau kita bagian keuangan ya kita cari solusinya gini, ya udah sekarang kamu pinjamannya banyak, yang kamu kelilit uang proyek itu kelilit, ya kamu ambil aja, kamu coba kasbon ke bos, ambil pesangon kamu. Ya kan, ambil uang jam sostek kamu, coba untuk nutupin kasbon ini. Karena saya nggak mungkin untuk nutupin itu kan yang pakai kamu. Ya dong, masa mesti saya yang ganti 100 juta, nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya kita gelontorin duit-duit itu. Masih ada nggak utang ya? Masih, tapi karena kita udah nutupin, itu solusi yang kita berikan.
Akhirnya dia ambil pesangonnya, dia ambil dia cairkan jam sostek dia untuk nutup. Walaupun gak semua, tapi berkurang banyak. Saudara, sama. Kita harus berani untuk bisa memberi orang tersebut yang sedang kelilit itu challenge. Ketika dia di-challenge sama Tuhan, kita juga harus challenge. Ayo, berani gak berjalan dalam iman di dalam kekelaman kamu? Kalau saudara perhatiin renungan-renungan saya yang dulu, saya pernah bilang kan, saya juga pernah di dalam lembah kelam itu. Saya dan suami saya dan anak-anak. Ya mungkin anak-anak mungkin gak tahu ya. Tapi saya dan suami saya ngerasain di dalam lembah kelam. Tapi kita bertahan, kita gak pernah mau pinjam sono sini. Saya pernah cuma duit 20.000 saudara buat makan 1 minggu. Tapi Tuhan cukupin gak? Cukupin. Ayo, ketika kita berhadapan dengan orang yang keras, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, hancurkan kekerasan hatinya, ya kan? Kita biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Apakah kalau orang yang dinasehatin dia akan bilang, gue udah beriman kok. Iman kamu di mana? Kalau ketika kamu bilang solusinya apa? Maunya duitnya, ya berarti iman kamu ada di mana? Di uangnya. Di solusi orang itu memberikan uang. Bukan di nasihat dan doa-doa orang yang memberikan kamu jawaban. Firman Tuhan berkata di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Garis bawahi ya saudara, segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukan yang kita rancang. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita sama-sama berubah, termasuk saya harus berubah. Beriman bukan karena ketika kita sudah banyak uang terus kita bilang, oh saya sudah beriman karena saya sudah ada uang. Oh saya sudah ada iman ketika saya sudah mulai bisa ini, oh no. Saya sudah mulai ada iman nih ketika saya mulai bisa beli ini, beli itu. No. Ingat ayatnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami semua, ajar rekan-rekan kami yang pagi ini melihat renungan ini. Baik juga untuk setiap anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth Tuhan. Siapapun yang melihat renungan ini, biarlah mereka belajar bahwa beriman itu bertumbuh di dalam Tuhan, melihat bukan segala sesuatu yang ada di depan matanya, tetapi apa yang belum mereka lihat Tuhan. Ajar mereka tetap menggantungkan imannya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.